Bang, apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem berbasis pengetahuan yang judul sistemnya adalah introvert versus extrovert. Yang fungsi dari sistem kami ini adalah mengetahui atau mengindikasikan tipe kepribadian user dari beberapa pertanyaan, yang dimana dalam pertanyaan tersebut memiliki suatu nilai yang akan digunakan untuk menyimpulkan tipe kepribadian user tersebut. Sebelumnya, mari kami perkenalkan siapa kami. Yang pertama, saya sendiri adalah Septadi Nugroho. Kemudian dengan rekan saya Faris Chandra. Di sini kami membuat suatu sistem yang berisikan file dengan ekstensi JavaScript, karena sistem tersebut dibuat dengan JavaScript, terus di depannya menggunakan HTML dan CSS untuk bagian front end-nya. Nah, mari kita mulai. Pertama, di sini ada db.js yang berisi objek pertanyaan yang memiliki properti ID yang merupakan nomor dari soal atau pertanyaannya. Terus ada property question yang berupa pertanyaannya, dan property answer yang dimana answer ini terdiri dari 4 pilihan jawaban yang akan dipilih oleh user, yang dimana dari 4 jawaban ini akan dijawab jujur sesuai dengan pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan ini ada nilainya, introvert, extrovert. Jadi nanti isi dari jawaban ini akan digunakan untuk menyimpulkan kepribadian user. Di sini terdapat 21 pertanyaan yang akan digenerate secara acak, yang akan ditampilkan di dalam sistem nantinya. Kemudian kita gunakan module.export question untuk mengekspor objek pertanyaan ini yang akan ditindaklanjuti di file selanjutnya. Kemudian ada get answer. Di sini fungsi file.getAnswer ini kami gunakan untuk menyimpan jawaban yang telah dipilih oleh user. Di sini ada function getAnswer yang memiliki parameter question dan index. Kemudian ini digunakan untuk menangkap indeks dari jawaban pertanyaan, dari jawaban yang dipilih oleh user, dan mengembalikan nilai answer. Kemudian di sini kami gunakan module.export untuk mengekspor function getAnswer ini. Kemudian di sini kami menginisiasi function getAnswer untuk diambil dari file.getAnswer tadi, getanswer.js maksud kami. Kemudian di sini kami merequire atau menginisiasi file db.js yang berisi pertanyaan tadi juga. Kemudian di sini tes digunakan untuk mendapatkan jawaban untuk pertanyaan yang diberikan di indeks. Kemudian getAnswer.cat ini untuk menangkap nilai dari jawaban yang tadi yang di db.js ini. Catnya kan ada introvert, ada extrovert. Nah, ini digunakan untuk menangkap nilai tersebut, sehingga nantinya akan mempermudah untuk menyimpulkan kepribadian si usernya. Kemudian ada getAnswerCat.test.js. Di sini kami menginisiasi atau memanggil getAnswerCat.js untuk menangkap elemen dari jawabannya. Kemudian kumpulan pertanyaan yang dalam db.js juga kami panggil lagi. Kemudian ini untuk menangkap indeks nilai dari suatu jawabannya yang akan dikumpulkan di dalam expected answer cat. Kemudian di sini ada tes untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.
Kemudian di sini ada getQuestion.js yang fungsinya adalah mengambil pertanyaan yang ditampilkan agar jumlahnya sesuai. Jadi pertanyaan yang ditampilkan ini adalah berjumlah 21. Agar pertanyaan tidak terulang dan jumlahnya sesuai, maka di sini digunakan function question yang dimana parameternya adalah question dan index. Kemudian kita ekspor lagi getQuestion ini yang digunakan di file selanjutnya. Kemudian di sini sama kita require getQuestion dan db.js. Kemudian ini digunakan untuk mengambil pertanyaan di indeks tertentu. Karena sistem pertanyaan yang diberikan adalah acak. Jadi dari 21 pertanyaan itu kita akan mengacak pertanyaannya yang diberikan kepada user. Kemudian di sini kita mendapatkan objek pertanyaan. Objek pertanyaan ini digunakan saat user menekan tombol selanjutnya atau sebelumnya. Jadi objek pertanyaannya akan dikumpulkan di dalam suatu indeks. Kemudian kita ekspor juga. Kemudian get question object.test. Ini digunakan untuk mengambil pertanyaan di indeks tertentu. Sama ini karena digunakan untuk pertanyaannya karena diberikan adalah acak. Jadi kita gunakan objek expected karena supaya objeknya ini yang digunakan untuk mengumpulkan pertanyaannya teratur. Jadi dimulai dari 0, 1, 2 hingga seterusnya hingga pertanyaannya habis. Kemudian ini random indexes. Jadi digunakan untuk menggenerate 21 pertanyaan acak. Di sini ada tipe sedikit 21 kali 21. Sehingga yang ditampilkan adalah hitung sampai 21. Kemudian sistem akan merandom dari 21 pertanyaan ini. Nah, kemudian di sini digunakan untuk mengambil 21 pertanyaan acak. Kemudian di sini adalah function yang digunakan untuk mendiagnosa pilihan dari si user, jawaban dari usernya. Jadi di sini ada function namanya result yang memiliki parameter introvert dan extrovert yang akan mereturn jika introvert lebih besar dari extrovert, maksudnya pilihan nilai introvert ini lebih banyak dari extrovert, maka akan mereturn you are introvert atau kamu adalah introvert. Nah, sebaliknya jika extrovert lebih banyak dari introvert, maka akan mereturn you are extrovert. Kemudian di sini kita ekspor function result ini. Nah, result.js ini, result.test akan kita gunakan untuk mendapatkan hasil final yang diperhitungkan dari introvert atau extrovert. Jadi perhitungannya ini lebih banyak yang mana gitu. Kemudian ini adalah script.js. Dari file-file tadi ini akan fungsi-fungsinya akan diimplementasikan di script.js ini. Nah, di sini ada variable last question. Jadi pertanyaan terakhir itu nomor 21, kemudian memilih indeksnya. Question indeksnya kita undefined kan. Kemudian selected answer-nya ini jawaban indeks-indeks yang dari jawaban yang dipilih sebanyak 21 buah untuk mengumpulkan jawaban-jawabannya. Kemudian di sini ada function start test yang nantinya memunculkan 21 soal random
Jika user menekan tombol Start Test, di sini akan muncul 21 pertanyaan random. Kemudian ada tampilkan pertanyaan baru, set nomor pertanyaan, supaya nomor pertanyaan ini akan berubah sesuai dengan nomor-nomornya. Ini akan sesuai, tidak satu mulu atau dua mulu. Kemudian ada tampilkan pertanyaan baru, set nomor pertanyaan ini yang tadi. Kemudian ada matikan tombol sebelumnya dan selanjutnya. Nah, jadi kalau kita belum memilih dari jawaban ini, tombol selanjutnya akan dinonaktifkan. Tetapi di jawaban pertanyaan nomor 1, tombol sebelumnya akan dimatikan karena sebelumnya tidak ada pertanyaan. Kemudian ada menyembunyikan gambar halaman ketika pencet tombol mulai. Nah, jadi ketika kita belum mulai tesnya, di sini ada gambar, tetapi ketika kita mulai tes, gambar akan hilang dan digantikan berupa pertanyaan tersebut. Kemudian jangan tampilkan hasil tes sebelum selesai. Jadi hasil tes ini tidak akan ditampilkan sebelum kita menjawab 21 pertanyaan tersebut. Kemudian sembunyikan tombol restart sebelum selesai. Jadi nanti di akhir, tombol sebelum dan selanjutnya ini akan digantikan dengan tombol restart atau mulai ulang. Tapi sebelum kita menyelesaikannya, tombol restart ini akan di-hide dan dimunculkan tombol sebelumnya dan selanjutnya. Kemudian ada mereset tampilan jawaban. Ini tampilan jawaban yang dipilih ini nanti di akhir ada recap jawaban-jawaban yang dipilih oleh user. Tetapi kalau kita belum menyelesaikannya, jawaban tersebut tidak akan ditampilkan. Kemudian di sini ada menyembunyikan jawaban pilihan. Nah, ini menyembunyikan jawaban pilihan ini tidak akan ditampilkan jika kita belum menyelesaikannya. Kemudian ini ada menyalakan tombol sebelumnya jika sebelumnya ada pertanyaan. Kemudian ada menyalakan tombol selanjutnya jika pertanyaannya masih ada. Tapi jika kita sudah sampai di pertanyaan nomor 21, tombol selanjutnya ini akan hilang dan digantikan dengan tombol selesai. Kemudian ada selanjutnya dan selesai pas soal terakhir. Jadi di soal terakhir itu hanya ada di soal terakhir itu nanti ada tombol selesai dan tombol selanjutnya akan dihilangkan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini untuk menampilkan nomor selanjutnya dengan menggunakan question index yang tadi sudah ada di dalam file-file ini. Kemudian mereset tampilan lagi. Jadi tampilan akan di-reset sesuai dengan nomor pertanyaan yang diberikan. Kemudian pertanyaan baru akan diberikan juga. Kemudian jawaban selanjutnya tersedia, maka jawaban yang dipilih setelah user ganti jawaban akan ditampilkan. Jadi kalau kita awalnya pilih A, maka akan di blok merah pada bagian A. Tapi jika kita pilih ganti ke C, blok merahnya akan pindah ke C. Kemudian ada set nomor pertanyaan. Jadi nomor pertanyaannya akan selalu bertambah. Kemudian ada pertanyaan sebelumnya. Nah, ini digunakan untuk menampilkan jika kita klik tombol sebelumnya. Ini akan menampilkan pertanyaan sebelumnya. Kemudian ada tampilkan pertanyaan baru lagi. Kemudian set nomor pertanyaan. Kemudian jika jawaban yang dipilih ini yang tadi. Kemudian ada reset tampilan. Kemudian jawaban yang dipilih. Kemudian kalau jawaban yang udah dipilih, nyalakan tombol selanjutnya. Nah, ini jika kita belum memilih, tombol selanjutnya akan dinonaktifkan. Kemudian yang ini berfungsi untuk menampilkan pertanyaan dan jawaban yang dipilih. Nanti di akhir tes ada recap berupa recap dari pertanyaan-pertanyaan ini dan jawaban yang dipilih oleh user. Kemudian ada simpan hitungan untuk perbandingan nanti di akhir. Jadi nanti di akhir ini dari cut yang
dari cat yang ada di dalam jawaban-jawaban ini berupa nilai introvert atau extrovert akan dimasukkan ke dalam variabel ini yang digunakan untuk menghitung total nilai yang ada di akhir nanti. Jadi ini kemudian ini dapatkan pertanyaan dan jawaban yang dipilih. Nah, ini ringkasan jawabannya akan ditampilkan di akhir nanti. Kemudian ada sembunyikan tombol sebelum dan selesai di nomor 21 nanti. Dan tampilkan tombol restart. Jadi setelah kita klik selesai, tombol restart ini akan muncul berbarengan dengan recap dari jawaban-jawaban yang dipilih oleh user. Kemudian ini untuk menampilkan gambar saat menampilkan hasil kepribadian user nanti. Kemudian ini ada ciri-cirinya. Nah, jika user adalah introvert, yang muncul adalah ini. If introvert lebih besar dari extrovert, ini yang akan muncul. Tetapi jika extrovert lebih besar dari introvert, yang muncul adalah ini. Oke, kemudian yang di sini ada untuk menampilkan hasil tesnya. Kemudian ini ada tampilkan tombol restartnya. Kemudian ada tampilkan jawaban yang dipilih. Ini merupakan recap yang tadi. Kemudian ini function untuk merestart tesnya. Oke, sekarang kita bahas tentang tampilan sistemnya. Sekarang kita berada di halaman home. Nah, tampilan home ini di atasnya kita berikan quotes dari Bruce Lee. Kemudian ada tombol ikuti tes yang akan mengarahkan kita ke tes kepribadiannya. Kemudian di sini ada penjelasan singkat tentang kepribadian, dan di bawah ada quotes lagi, dan di paling bawahnya ada footer. Jika kita klik ikuti tes, kita akan dibawa ke halaman yang digunakan untuk mengetahui apakah kamu introvert atau extrovert. Di sini ada tombol mulai tes. Nah, namun sebelum kita mulai tesnya, kita akan menjelajahi dulu nih tampilan dari sistem ini. Nah, di sini ada halaman tipe kepribadian. Di sini ada quote juga dari tokoh terkenal. Kemudian di sini ada penjelasan singkat tentang kepribadian. Di bawahnya ada 16 tipe kepribadian menurut website 16 Personalities. Nah, di sini ada gambarnya serta penjelasan singkatnya. Sumbernya dari ini www.16personalities.com. Nah, di dalam 16 kepribadian di atas terdapat sisi introvert dan extrovert. Di sini ada carousel yang menjelaskan tentang extrovert dan introvert secara singkat. Nah, apa itu introvert dan extrovert? Nah, di sini ada tombol yang akan mengarahkan kita ke halaman introvert versus extrovert. Seperti biasa, di atasnya kita kasih quotes dari tokoh-tokoh terkenal tentang kepribadian. Kemudian di sini ada penjelasan tentang perbedaan introvert dan extrovert. Kemudian dari latar belakangnya, kemudian kepribadian mana yang lebih baik. Kemudian di sini ada kelebihan dari extrovert. Di sini ada kelebihan dari introvert. Kemudian ada referensi yang kami gunakan untuk membuat artikel ini. Jadi sebelum tesnya dimulai, di sini ada artikelnya untuk memberitahu user, menginformasikan user apa perbedaan introvert dan extrovert. Nah, kemudian jika user sudah paham apa bedanya introvert dan extrovert, bisa langsung mengikuti tesnya. Kita mulai tes. Agar video tidak terlalu panjang, kita isi asal aja hingga selesai.
banyak sekali pertanyaannya. Supaya lumayan akurat, jadi kami memberikan 21 pertanyaan. Kenapa pertanyaannya ini ganjil? Karena jika genap, ada kemungkinan pilihan jawabannya ini seimbang. Jadi antara introvert dan extrovert itu pilihannya seimbang. Untuk menghindari itu, kami membuat pertanyaannya sebanyak ganjil. Nah, jika sudah sampai ke pertanyaan 21, tombol selanjutnya akan digantikan oleh tombol selesai. Jika kita klik selesai, nah di sini akan muncul rekap jawaban yang user pilih sebanyak 21 pertanyaan dan jawabannya. Kemudian di sini ada diagnosanya, hasil diagnosa kepribadiannya, ada gambarnya. Kemudian di sini ada, wah, kamu adalah extrovert. Kemudian ada beberapa karakter yang cocok. Nah, di sini informasinya. Kemudian di sini ada tombol mulai ulang atau restart. Jika kita klik, kita akan dibawa ke halaman ini lagi. Begitu seterusnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sistem ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Kami mengerjakan ini menggunakan beberapa referensi yang akan kami cantumkan di dalam deskripsi video. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue gak ngerti, tau gak? Gue gak paham.